yang baru ya, Tribun Ambon ya, jadi Tribun Ambon Podcast. Waduh, Tribuners. Bagian dari Pasar Mardika. Halo Tribuners, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali di tab ulasan sepekan kami hadir kembali, saya Ajeng Natalia dan rekan saya. Saya Stefani Manuhutu. Baik, seperti biasa ya rekan Fani, Yes. kita akan menghadirkan berita-berita pilihan dalam sepekan ini dan akan kita ulas di ulasan sepekan. Oke, misalnya nih ya, ada beberapa daerah yang kita tidak punyai kontributor atau reporter di sana ya. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang kudu mesti naik gitu di tribunambon.com, gimana caranya? Langsung aja berbagi terkait dengan kejadian-kejadian tersebut di sejumlah akun sosial media kami dan akan di-follow up oleh admin kami dan diteruskan ke reporter atau kontributor kami. Baik, ini juga menjadi langkah agar informasi yang belum tentu valid di luar sana bertebaran ya, karena kami akan melakukan konfirmasi bersama dengan pihak-pihak terkait yang tentunya punya kapasitas untuk menjawab isu-isu yang tengah berkembang di tengah masyarakat tentunya. Baik, rekan Stefani, di tab ulasan sepekan sore hari ini kita akan mulai dengan berita apa saja? Kita akan mulai dengan berita yang datangnya dari Kota Ambon, dari Pasar Mardika, di mana ini terkait dengan persoalan tagihan listrik Pasar Mardika. Nah, pedagang di Pasar Mardika ini saat ini tengah meminta agar meteran biasa diganti dengan meteran pulsa. Pasalnya ini menyangkut dengan persoalan nominal tagihan listrik yang tidak wajar. Nah, hal itu disampaikan oleh salah satu pedagang di sana kepada reporter kami Tribun Ambon pada hari Rabu tanggal 6 September 2023. Katanya tuh tagihan listriknya membengkak dan tidak sesuai dengan pemakaian pedagang. Pasalnya kan di pasar mereka cuma hanya menggunakan lampu ya, tidak menggunakan, kebanyakan dari mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik yang lain. Pantasan mereka merasa tuh kayak tagihan listrik yang membengkak itu tidak sesuai dengan penggunaan yang yang dipakai selama sebulan begitu ya, sebelum ada tagihannya jatuh. Namun rekan Stefani, memang bukti tagihan yang diterima pedagang ini menurut mereka itu bukanlah struk atau bukti tagihan yang resmi dari PLN, tapi melainkan dari pemerintah Kota Ambon melalui Disperindak. Wah, kita butuh konfirmasi lebih jauh lagi terkait dengan hal ini. Tapi dari DPRD sendiri pun sudah mencoba untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas terkait hal ini, benar kan? Benar ya, perlu juga sih ya kan. Apa kata Disperindak soal hal ini? Kata Disperindak katanya telah menugaskan sekretarisnya untuk mengatur penagihan listrik di Pasar Mardika. Namun jangan sampai ada pihak lain yang sengaja untuk menagih listrik dan mengatasnamakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Yes, mengatasnamakan ya banyak kali ya terjadi di Pasar Mardika. Bukan hanya soal listrik ini kan. Betul sekali, karena perputaran ekonomi terkuat terbesar saat ini ya di Pasar Mardika ya. Pantas saja banyak banget pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan situasi dan hal tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Termasuk mungkin hal ini yang kemudian dicurigai oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sir John Slarmana. Oke, ini masih seputar dengan pedagang juga ya, rekan Ajeng. Kita punya berita terkait dengan pedagang yang berjualan di trotoar sekarang wajib membayar sebesar Rp2.000. Trotoar di sepanjang Pasar Mardika ya? Iya. Menurut menurut Kepala Dinas Perindustrian. Ada yang nanya serius emang? Jelasin. Nah, ini dia mau saya jelasin ya. Jadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon yang tadi sudah disebutkan oleh rekan Ajeng, bahwa para pedagang yang berjualan di trotoar dan badan jalan wajib membayar Rp2.000 kepada yang akan ditagih oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Ada asosiasinya ternyata yang APKLI itu ya? Iya, benar sekali. Wow. Diperbolehkan oleh pemerintah Kota Ambon. Karena menurut mereka dari 2.000 ya. Katanya APKLI ini merupakan organisasi yang
resmi dari nasional hingga ke daerah gitu. Iya. Keuntungannya gimana? Keuntungan pendapatan 2.000 per pedagang itu nanti diapain, Dok? Nanti Tribuners buat update. Tapi menurut Sularmanat katanya nanti bagi tuh pemerintah sama si organisasi tersebut. Jadi pemerintahnya 60%, organisasinya 40%. Kece kali ya, bikin kebijakan aja. Udah dibilang. Beneran. Ini salah banget. Makanya kita juga bingung ya, trotoar ada retribusinya gitu loh. Sementara itu trotoar udah penggunaannya udah nggak trotoar lagi gitu kan. Udah jadi tempat jualan sekarang. Atau kan memang pemerintah udah bingung mau menempatkan para pedagang-pedagang ini di kemana mana lagi gitu. Tapi ya kalau kita mau melihat fungsi trotoar emang bukan untuk tidak sesuai dengan fungsinya ya. Ya tempat jualan misalnya karena memang tempat-tempat jualan ya seperti rencana pemerintah dalam program-programnya juga kan mau disediain buat para pedagang terutama dari mereka yang sudah dipindahkan seperti itu. Oke, next kita punya berita yang selalu setiap minggu ya, rekan Ajeng kita bahas. Betul sekali. Ada yang ngomel. Benar, wah seru nih sebenarnya. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Stefani Tribuners bahwa memang di setiap kali di ulasan sepekan itu tidak pernah skip atau tidak pernah absen kasus ini begitu. Dan selalu sekarang pun lagi marak gitu. Namun kita dari daerah dulu, ini ada sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Damer ya, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya. Peristiwa ini merenggut nyawa seorang bocah berusia 6 tahun ya, Tribuners, diduga tidak ditangani secara profesional oleh aparat kepolisian setempat di Kecamatan Damer itu. Dan alhasil keluarga atau orang tua dari korban ini datang ke Ambon untuk mencari keadilan itu. Dan kemarin Tribuners banyak sekali yang disampaikan oleh Aliansi Sahabat Sasti yang disingkat ASTI ini. Mereka juga mendorong kepolisian daerah ya dalam hal ini Polda untuk memerintahkan penyelesaian kasus tersebut meskipun anak tersebut atau korban tersebut sudah meninggal dunia, tapi mereka menginginkan dari keluarga untuk kepastian hukum seadil-adilnya diproses secara hukum, karena seperti yang kita tahu juga bahwa memang undang-undang TPKS itu sangat melindungi korban begitu ya. Salah satunya yaitu kasus kekerasan seksual dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan untuk diselesaikan di pra-peradilan di luar daripada hukum seperti itu. Kekeluargaan pun tidak boleh begitu, ataupun siapapun yang menghalang-halangi proses hukum itu ya pasti dia juga bisa dilaporkan. Ada undang-undangnya kalau nggak salah pasal 23 gitu ya. Dan pasal 19 itu jelas banget seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Dan ini juga mendapat respon langsung dari Polda Maluku melalui humasnya yaitu Kombes Pol Rum Ohoirat yang kemarin juga sudah memastikan bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Polres MBD gitu, karena dengan alasan di Kecamatan Damer karena terkendala akses, jadi penyelesaian kasusnya itu terhambat. Gitu. Jadi bukan berarti tidak diproses, namun dinaikkan ke kabupaten untuk diselesaikan. Kita tunggu saja kepastian hukumnya seperti apa, proses penanganannya seperti apa. Iya, semoga keluarga juga selalu dikuatkan ya sampai akhirnya proses ini selesai. Baik. Kami juga turut berduka cita ya terhadap korban kekerasan seksual, terutama buat adik manis di Kecamatan Damer dan dimanapun berada. Semoga proses-proses hukum terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual itu bisa kita kawal dan kepastian hukumnya jelas sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oke, kemarin kita juga sempat membahas sedikit terkait Bupati Malra ya, yang juga diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah satu pegawai di kafenya ya.
Bagaimana tuh? Betul sekali. Ini tadi saya barusan ikut Zoom meet-nya ya, Zoom meeting-nya, di mana Zoom meeting itu menghadirkan Ketua Komnas Perempuan dan Anak, kemudian ada dari LPKS, ada juga dari aktivis-aktivis perempuan yang ada di Kota Ambon Provinsi Maluku. Saya melihat di dalam forum itu banyak kekecewaan dan juga marah begitu ya, karena informasi yang terupdate saat ini masih informasi yang berseliweran di luar sana, bahwa ada yang mengatakan bahwa pelaku akan menikahkan korban. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pelaku sudah menikah siri dengan korban di Jakarta. Seperti itu. Nah, informasi ini masih kita pastikan lagi, Tribuners, apakah kebenarannya begitu, apakah dia sudah dinikahkan ataukah akan dinikahkan. Seperti itu. Namun ini langkah ini menurut berbagai pihak menyalahi aturan undang-undang TPKS itu sendiri. Karena balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tindak kekerasan seksual ini tidak bisa diselesaikan di luar hukum. Seperti itu, baik itu restoratif justice ataupun menikah. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Andi Yetriani, Ketua Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa dengan pelaku menikah si korban, ini adalah upaya pelaku untuk melarikan diri dari proses hukum. Benar sekali. Dan sangat disayangkan kalau hal ini tuh didukung oleh keluarga korban, seperti itu. Karena biar bagaimanapun si korban ini dalam keadaan terpaksa dan dia masih ingin untuk tetap kasusnya dilanjutkan. Ini masih dugaan, karena kita juga belum mendapatkan statement resmi dari Bupati Malra dalam hal ini Taher Hanbun ya. Kita sangat berharap sebagai pejabat publik harus muncul di publik untuk menjawab segala kegaduhan yang saat ini terjadi begitu ya. Kalaupun itu dia harus muncul di publik dengan gentle ya, mengatakan benar atau tidakkah apa yang dilaporkan, seperti itu, dan bertanggung jawab selayaknya pejabat publik sejauh ini ya. Oke. Kita beralih dari kasus kekerasan ini, kita ke yang happy aja dulu. Ya. Ada berita baik dari Kota Ambon. Dari Kota Ambon tentu saja, terkait dengan HUT kemarin ya, HUT Kota Ambon. Seru banget. Iya, rekan Ajeng juga ikut dalam makan patita bersama ya kemarin setelah upacara. Maaf Bu, makan patita kali ini itu mejanya nggak sepanjang tahun-tahun sebelumnya. Sedih sekali. Jadi sebagai warga Kota Ambon saya agak kecewa. Berarti nggak kebagian dong kemarin? Nggak kebagian. Begitu saya turun di lokasi itu makanan tuh udah nggak ada, kata teman saya yang di lokasi ya. Bahkan saat makan patita itu pun udah ada yang bungkusin gitu loh. Berarti nggak seru gitu ya. Padahal kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, saya tidak, disclaimer dulu, saya tidak sedang menjelek-jelekan pemerintahan siapa, tapi ya kalau kita sebagai netizen ya, asik. Sekarang maksudnya sebagai iya, meja makan patita itu sepanjang Jalan Epati, coba. Harusnya seperti itu ya. Sepanjang Jalan Epati kita tuh tinggal milih mau berdiri dan makan di mana. Akan tetapi tahun ini tuh cuma sepenggal tok gitu loh. Kayak nggak nyampe setengah Jalan Epatinya gitu. Sayang sekali. Makanya pas saya turun itu makanannya udah nggak ada, udah dibersih-bersih sama petugas kebersihannya. Tapi di luar itu kita patut berbangga bahwa di usia Kota Ambon yang ke-448 ya. 448 ini ya, betul. Itu dari kemerdekaan pasti. Benar sekali. Iya, kita masih pokoknya Ambon bagus. Pokoknya Ambon tuh ciuman gitu. Manis gitu. Kayak kita kemana-mana tapi pulangnya pasti kayak Ambon gitu loh. Kayak emang karena orang Ambon. Iya, udah sayang banget sama Ale.
Udah ya, kita skip nyanyi-nyanyi. Oke. Ini ada harapan dari wali kota terkait dengan perayaan HUT Kota Ambon kemarin. Semoga Makan Patita kemarin semakin mempererat dan menjaga kerukunan bagi semua pihak ya, walaupun ya Pak ya makanannya enggak. Pokoknya kalau tanya cinta sama orang Ambon bagus saya. Udah cinta sih mati. Mati ya. Oke, next Kita kita punya berikutnya. Iya nih kita punya, berita yang cukup hangat, sementara hangat di sejagat. Iya. Karena Sekarang ini kayaknya enak banget ya sekarang mahasiswa-mahasiswanya wajib skripsi gitu. Gimana menurut pendapat pribadi? Oke, kalau kita mau flashback ke beberapa tahun saat kami di masa-masa sukar itu ya. Panjang nih ya kayak proposal 1 tahun, skripsi 1 tahun gitu loh, bayangkan. Jadi gimana kuliahnya nggak lama jatuhnya. Tapi ini baru-baru ini ya Tribuners ya, Menteri kita Kemendikbud Nadiem Makarim tuh sudah merencanakan untuk perguruan tinggi itu tidak diwajibkan skripsi gitu loh. Ternyata hal ini tuh disambut positif ya sama mahasiswa ya. Aduh. Ya mereka seneng banget. Ini memang agak beda nih Gen Z nih Gen Z. Jadi mereka memang setuju dengan aturan tersebut gitu. Itu disampaikan oleh pengurus DPM Patek ya, Komisi 1 Bidang Keilmuan dan Penalaran, Oscar David Bunga. Kata dia nih ya, dia bilangnya kebijakan tersebut dapat diterapkan di Universitas Patimura Ambon, namun dikembalikan pada masing-masing program studi. Dia mengaku setuju dengan pendapat DPM Universitas Patimura yang mengatakan kebijakan tersebut efektif karena dari DPM sendiri pun menantang ketua dan sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk debat terbuka. Waduh, silahkan kalian debat terbuka. Kita siap jadi moderator. Ya. Pokoknya menurut kamu setuju nggak kalau kelulusan itu nggak usah pakai skripsi? Gimana ya menjelaskan, tapi rasanya tidak setuju ya kan. Kayaknya seneng banget ya mahasiswanya 4 tahun kuliah lulus nggak perlu skripsi ya. Iya, sebenarnya itu lebih ke selain secara kemampuan intelektual tentunya berkembang ya ketika kita menuliskan skripsi. Namun di sisi lain adalah mental kalian tuh ditempa tahu. Benar sekali. Terus nanti kalau misalnya nggak skripsian diganti sama apa, Cuk? Asal lulus gitu aja. Iya gitu ya. Nggak keren ya, nggak seru ya. Nah, kalau yang itu nggak seru menurut kita punya yang seru. Hal seru-seru apa lagi? Tentu saja yang kemarin diikutin oleh rekan. Gimana tuh rekannya? Seru banget. Itu bela-belain kita bangun pagi. Lagi pasti subuh kan gitu. Terus keluarnya jam 6 sampai di Jalan Aipati tuh kayak gimana kalau lari dulu gitu. Lari 20 menit apa gimana, tapi katanya udah aja cepetan gitu biar dapat baju, dapat kaos, dapat undian gitu kan. Oh, ternyata di sana bagi-bagi undian. Tapi kita nggak kebagian bajunya. Aduh, karena udah habis saking banyaknya orang gitu. Ya, dan Car Free Day ini diselenggarakan oleh PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka bulan Hari Pelanggan Nasional. Dan ini kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Awat Tuhuloula, dia mengatakan bahwa Car Free Day kemarin itu merupakan rangkaian acara Hari Pelanggan Nasional 2023. Karena sepanjang September ini kan hari Pelanggan Nasional kan jatuhnya di 4 September kan ya. 4 September. Betul. Jadi start dari hari itu mereka tuh udah melakukan rangkaian kegiatan. Acara. Salah satu yang paling pertama itu mereka mengunjungi pelanggan-pelanggan potensial. Salah satunya itu di RSUP Dr. Jelemena kemarin. Karena menurut mereka RSUP Jelemena ini merupakan salah satu pelanggan potensial juga, itu silver gitu, dan mereka juga mengunjungi beberapa, dan juga mereka ada agenda pembersihan Teluk Ambon yang tepatnya ada di Jembatan Merah Putih gitu ya. Ini videonya playback ya. Di play kan ya. Jadi
setelah itu, nah di tanggal berapa kemarin? Tanggal 10 ya, hari 10 Minggu ya? hari Minggu. Nah, pas di situ baru ada Car Free Day. Car Nah, Free Day. kenapa dibikinkan Car Free Day? Karena dari PLN sendiri mereka tuh pengen deket banget sama masyarakat. si pelanggan masyarakatnya gitu loh. Dan mereka mau mendengar kritik maupun saran dari para pelanggannya agar kedepannya tuh mereka bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari suara-suara pelanggan tadi gitu loh. Asik Jangan mati lampu lah gitu ya. Nah, bahkan ada salah satu narasumber yang dengan lantangnya bilang kasih kami diskon yang banyak gitu. Amin. Karena memang di September ini selama bulan HPN ini mereka tuh ada memberikan diskon khusus untuk pelanggan yang ingin menambah daya. Jadi kayak menambah daya tuh cuman tambah duit itu 203.000 sekian gitu. Tuh Tribuners. Normalnya tapi cuma tuh September ya? 500.000. Iya, jadi sampai tanggal 30. Sampai tanggal 30. Jadi jangan lupa. Kemarin kita seru-seruan kita Zumba sama penyanyi Ambon yang namanya Ode Gaya kalau nggak salah. Ih, keren banget deh. Pokoknya seru banget. Banyak-banyakin acara seperti itu. Nah, ini kita dari Kota Ambon ke Maluku Tengah dulu, khususnya dari Desa Hitu nih. Sebentar lagi katanya warga negeri Desa Hitu akan masuk dalam tradisi tahunan mandi safar nih. Saya agak kurang paham ya Bu ya, mohon maaf. Nah, nanti boleh. Nah, tradisi ini diadakan tiap tahun yang jatuh pada hari Rabu akhir di bulan Safar kalender Islam yang jatuh pada besok. Hari Rabu besok, 13 September 2023. Berarti rame banget nih ya, besok nih rekan Ajeng. Ya, betul. Jadi ini juga semoga dari tim kita juga bisa turut di sana karena memang setiap tahun Mandi Safar ini tradisi yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga setempat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat di luar negeri itu tuh untuk bisa mengikuti tradisi tersebut sih. Jadi terbuka untuk siapapun ya. Kamu mau ikut? Boleh ikut lihat, kayaknya seru banget. Aku pikir ya kayak asyhadu gitu kan. Masya Allah. Bercanda. Masih kita akan seru-seru sampai terakhir nih, sampai berita terakhir kita seru-seru semua. Pokoknya ini kemudian ini ada dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku yang tengah fokus mempromosikan wisata untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan pasca pandemi COVID-19. Apakah ini tuh udah jadi wacana sih. Semoga udah jadi wacana kalau memang udah ditegaskan kembali. Karena memang kita saat COVID-19 kemarin kan merebak di seluruh dunia ya. Bukan tidak mungkin untuk sektor pariwisata tuh benar-benar lumpuh gitu. Ya semoga aja ya. Iya, dan setelah itu pas endemi kan pemerintah tuh komitmen melalui Sandiaga Uno juga dia udah nyampein ke jajarannya untuk gimana sih biar kita tuh bangkit lagi melalui pariwisata ini. Dan di daerah sendiri Dinas Pariwisata Provinsi Maluku seperti yang mereka sampaikan kalau memang hal-hal yang tengah dilakukan itu guna meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Maluku ya. Ini disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Maluku yaitu Muhammad Ali Hanafi Tome. Nah, ini saya panggilnya Pak Hans ya. Kemarin. Yes. Nah, dijelaskan bahwa membangun negeri awalnya dimulai dengan menggelar lomba sampul lagu atau song cover dari rumah masing-masing pada 2020. Wow. Kemudian di 2021 pembangunan negeri kembali menggelar lomba cipta lagu dan menyanyi bertemakan membangun negeri diikuti oleh 68 peserta dan vlog pariwisata dengan 101 peserta. Peserta ini ada salah satu peserta yang lagi leyeh-leyeh di sini. Di 2023. Semoga dengan apa-apa yang sudah dilakukan ini bisa meningkatkan lagi ya perekonomian Indonesia Provinsi Maluku melalui potensi wisata itu. Amin. Ada es krim pala. Ini salah satu atraksi. Belum ya? Belum. Tapi kalau pala enak dong. Iya, palanya enak. Pengen cobain nggak rekan Anda? Pengen dong. Coba kita gimana caranya pesen ini?
Nah, ini ada es krim pala yang jadi salah satu peserta. Es krim pala jadi salah satu peserta yang ikut dalam festival olahan pangan lokal yang digelar pemerintah Kota Ambon di Patimura Park pada kapan ini? Pokoknya dalam sepekan yang lalu lah ya. Oh yes, betul. Nah, ini tampilan es krim ini tentu saja tidak berbeda dengan tampilan es krim yang lain. Mungkin berbeda rasanya aja. Udah pasti rasa pala ya. Mungkin Tribuners ada ide lain, misalnya cengkeh. Es krim cengkeh bisa jadi. Kalau mau beli cengkeh belinya di saya. Oh, yes. Sekarang jadi distributor. Wah, hebat punya pohon cengkeh 3 pohon. Kalau pala lumayan banyak ya. Pak, saya cukup kaget ya. Wah, terbaik. Nah, oke. Ini bisa dibeli di mana nanti Tribuners boleh update di website. Tapi ada penjelasannya nih. Iya. Ada dengan perpaduan sari buah pala dan bahan dasar es krim menghasilkan kuliner olahan buah pala yang berbeda. Nah, ini tak hanya es krimnya, Tribuners, cone atau kerupuk yang digunakan juga dari buah pala. Keren. Ini owner es krim kelapa Tuan Syarif Sangkala ini mengungkapkan ide awalnya itu dimulai ketika mengikuti lomba kreasi pada tahun 2018 lalu. Nah, saat itu dia bersama kedua rekannya berhasil meraih juara pertama, mengalahkan institusi pertanian Bogor. Keren. Congratulations. Dari kemenangan itulah Syarif serius menggarap es krim pala hingga saat ini. Menurut dia, es krim pala buatannya merupakan jajanan sehat terutama bagi anak-anak. Orang dewasa seperti kita pun pengen makan es krim pala, tapi es krim kita ada di belakang kan? Nanti habis ini kita akan menikmati juga. Oh, ini ada manfaatnya nih. Di es krim pala itu ternyata mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan sistem imun, dapat mencegah kanker atau kanker darah atau leukemia. Kemudian memiliki kandungan kalium yang berguna untuk melancarkan peredaran darah, mengurangi limbah lingkungan. Pasalnya buah pala yang tidak terpakai terkadang dibuang dan menjadi limbah. Betul banget. Tapi kalau di kami buah pala itu semuanya dipakai gitu loh. Oke, dan harganya cukup murah ya, 7.000 doang ya. Oh ya? Satuan per cupnya ya? Iya, ukuran 90 ml. Oke, setelah ini kita cek ya. Oke. Next, kita punya berita terakhir tapi perlu dibahas nggak sih? Oke, Tribuners, selain berita dari lokal ya. Kita belum bahas tentang politik dong. Oh iya, bener sekali nih. Gimana peta politik saat ini nih rekan Ajeng? Gimana? Update dong untuk Tribuners. Tahu. Ada banyak kritikan yang datang juga sih sebenarnya ke Bawaslu Republik Indonesia ya, terkait dengan mereka mengatakan bahwa ini tadi apa ya, saya lupa nama organisasinya gitu, tapi mereka menilai bahwa Bawaslu Republik Indonesia tuh seperti tidak kreatif, tidak responsif, dan seperti melakukan pembiaran terhadap ya calon-calon presiden ataupun caleg-caleg juga yang saat ini belum ada di masa kampanye tapi mereka sudah menebar janji-janji politik. Berkampanye ya. Yes. Banyak kali janji-janji politik gitu. Salah satunya tentu saja ya. Yes, salah satunya tuh Muhaimin Iskandar yang digadang sebagai cawapresnya Anies yang mengatakan bahwa kalau dia kepilih nanti jadi wakil presiden itu kucuran dana desa itu bisa mencapai 5M 3 apa 5M itu. Wah, sangat menggiurkan kemudian itu salah satunya ya. Ada janji-janji manis lainnya dari para calon ini, belum lagi para caleg kita yang udah jalan kemana-mana udah kasih janji-janji politiknya gitu loh. Nah, saya lupa namanya, mohon maaf ya, nanti kami konfirmasikan, kami lihat lagi namanya. Tapi menurut mereka janji-janji yang diucapkan sebelum masa kampanye itu tidak bisa dipegang atau tidak bisa dicatat. Benar. Karena dari KPU sendiri pun belum ada semacam penetapan para calon dan
capres dan juga cawapres gitu loh. Jadi janji-janji itu belum bisa dicatat. Karena ketika mereka berjanji kan kemudian hari kita tagih itu. Iya. Kalau belum ada pencatatan dan tidak bisa Tidak bisa dipegang, ditagih. tidak bisa ditagih. Jadi mereka tuh mengimbau kepada masyarakat agar cerdas-cerdas gitu ya. Cerdas-cerdas Ketimbang memilih. fokus sama janji-janji politiknya mereka. para capres dan juga para caleg ini, mendingan lebih fokus ke pengenalan kandidatnya gitu loh. Apakah kandidat yang akan dipilih itu sudah tepat ataukah belum? Dan fokusnya tuh jangan blunder gitu loh, gitu. Jadi tetap fokus, stay fokus, kenali calon-calon andalan kalian gitu ya. Jangan kemakan janji dulu. Iya, karena benar sekali belum lagi. waktunya. Nanti sudah di masa kampanye, catat tuh janji-janji. Nanti ditagih. Betul sekali. Oke, kita gitu ke berita internasional langsung. Nggak usah kali ya. Nggak apa-apa. Iya, berita internasional. Tribuners, kalian siapa yang tidak kenal sama Kim Jong Un? Papa Ini Kim gimana, Jong Un gimana? ini merupakan pimpinan Korea Utara ya, presiden yang image-nya di luar sana, di negara di luar Korea Utara itu sangat sangar gitu ya. Kemarin tuh dia barusan pamer loh Tribuners. Iya. Kapal selam baru. Nih makanya Yang diklaim oleh Pyongyang itu bisa membawa senjata nuklir. ke Ambon bisa nggak? Jangan. Kita metong semua, kita tenggelam. Nuklir yang melakukan kekerasan seksual ini. Ini dilansir dari BBC.com. Kapal selam itu memperkuat penangkal nuklir negaranya yang pesat. Nah, dia juga telah lama masuk dalam daftar senjata yang ingin dibuat oleh Korea Utara. Wah, ternyata ya. Betul sekali. Nah, Kim Jong Un ini telah mengadakan upacara untuk mengungkapkan kapal baru tersebut. Kapal baru aja datang, Ini langsung dibuat upacara. langsung dibikin upacara. Wah. Gila. Emang Kim Jong Un the best. Oke, kita akan lihat inovasi-inovasi baru dari Korea Utara ya. Siapa tahu ada yang bisa diadopsi. Jangan. Aduh, jangan, bener sekali ya. Oke, berita tadi menutup perjumpaan kita di tab redaksi kali ini. Nggak mau berpisah. Kayaknya masih tapi sayang sekali ya. Yes. Kita harus pamit gitu karena masih ada segudang pekerjaan yang menanti kita, Tribuners. Iya, ini eksistensi kita di tengah-tengah Tribuners itu patut kita perjuangkan gitu. Dan kayak banyak ya buat Tribuners yang sudah pantengin kita tadi ulasan sepekan untuk edisi hari ini 11 ya. 12 September 2023. Jangan lupa sedia payung ya karena cuaca lagi tidak mendukung sekali hari ini. Betul sekali. Dan payung dan juga mantel buat yang berkendara roda 2. Kayak males banget pulang basah-basah. Iya, benar sekali. Tetap pantau perkiraan cuaca kita, hari ini ataupun besok dalam website kami. Betul sekali. Ya, dan Tribuners jangan melewatkan informasi terbaru dan terupdate di portal kita di mana? Di www.tribunambon.com dan sejumlah akun sosial media kami. Akhir kata saya Ajeng Hatalea. Dan saya Stefani Manhutu. Kita pamit dari tab ulasan sepekan untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa pekan depan. Dan selamat melanjutkan rutinitas kalian Tribuners. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.